Nah ini, jadi si karyawannya juga merasa aman karena jelas dan transparan kan. Karena kan tadi, nanti kita akan lihat di slide berikutnya itu stepnya apa aja sih gitu ya. Jadi kan ada goals, ada KPI, jadi itu jelas dan transparan. Jadi nggak ragu-ragu gitu ya, nggak curiga gitu. Nggak curiga. Kenapa sih kerjaan saya lebih banyak tapi gaji saya lebih sedikit? Ada KPI kan? Kamu mencapai nggak KPI kamu? Kayak gitu kan. Dan karyawan itu juga merasa didengarkan gitu ya. Jadi nggak hanya menerima perintah aja, tapi juga tadi ya karena ada komunikasi dua arah itu. Dan yang paling penting itu ada sense of belonging atau ikut berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Jadi si karyawan itu akan merasa bahwa kemajuan atau apapun yang didapat oleh perusahaan adalah hasil kerja kami, kita, ya kan? Sehingga berpengaruh. Jadi kalau misalnya dia udah aman, merasa didengerin, ikut berkontribusi, itu kan juga sebenarnya membuat moodnya itu menjadi enak, kerjanya juga nyaman, sehingga keadaannya kondusif, terus outputnya juga jadi bagus kan. Itu semuanya relate sih teman-teman, nggak bisa enggak. Itu absolut. So, manajemen kinerja itu tadi di depan dikatakan bahwa mempengaruhi yang namanya perusahaan, hasil dari perusahaan. Jadi tujuannya itu jelas banget. Nah, teman-teman, supaya kita bisa menjalankan si manajemen kinerja, kita tuh perlu ngapain aja sih? Kita lihat ya, Kak Fauzi, kita perlu ngapain-ngapain aja gitu. Yang pertama itu, ini udah pernah kita ngomongin bulan lalu di fase plan, performance planning. Jadi pada waktu goal setting itu adalah memang dari goal setting perusahaan. Jadi CEO atau direkturnya membuat target, terus diturunkan sampai ke level yang terendah. Pada waktu goal setting, itu ada di slide di sebelumnya yang pembuatan KPI itu, kita pakai SMART ya. Jadi SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Ini udah pernah dibawain sebelumnya, lalu membuat KPI untuk seluruh karyawan. Ya, jadi bikin goals, setelah goals jadi, itu kan biasanya tuh ada struktur organisasi. Ada orang-orang di dalam struktur organisasi itu. Orang-orang di dalam struktur organisasi itu dikasih kerjaan yang namanya job description. Nah, untuk mengukur kerjaannya sistem orang-orang yang ada di dalam organisasi itu, dibuatlah KPI sehingga bisa dinilai. Gitu, teman-teman. Ya. Itu adalah goal setting dan bikin KPI setelah itu. Yang kedua itu adalah fase do. Kak Fauzi, ini continuous feedback di tengah-tengah lingkaran itu. Jadi setelah kita bikin goals, pastinya kita melaksanakan rencana itu dong ya. Yang melaksanakannya siapa teman-teman? Ya orang-orang di dalam perusahaan itu. Tapi teman-teman jangan lupa yang namanya continuous feedback itu tuh perlu terus-menerus dilakukan. Ya, kan tadi nggak ada tuh karyawan dewa tuh nggak ada. Dan kerjaannya menurut saya di setiap company atau di setiap assignment itu juga pasti akan beda. Walaupun dulu dia udah pernah nih ngelakuinnya, tapi kan pasti ada yang beda dong di bagian tertentu gitu nggak sih? Ya, terus kita mesti lihat di setiap kerjaan itu employee engagement yang paling kanan, yang di tengah-tengah itu tuh sejauh apa sih? Apakah karyawannya cuek aja terhadap proyek ini? Apakah dia antusias? Kenapa ya dia cuek aja ya? Ya, kayak gitu ya. Jadi ada hal yang memang perlu pengawasan atau monitoring pada waktu di fase do ini.
Terus kalau misalnya kita lihat di bawah itu ada manager, employee collaboration. Kapan sih kerjasama antara employee dan manager itu diperlukan? Terus antara satu bagian dengan bagian lainnya itu juga seperti apa? Ya. Nah, untuk yang expected outcomes itu benar nggak sih sudah terjadi di setiap titik ya teman-teman? Saya nggak bilang bahwa ini setelah si satu kerjaan ini selesai. Tapi expected outcomes itu setelah 5 hari dia misalnya ada satu kerjaan. Itu udah jadi apa? Atau nggak jadi apa-apa? Ya. Terus kita ngomongin juga employee motivation. Karena setelah sebulan ini nggak ada hasil, udah mulai loyo dong. Saya sebagai leader, saya sebagai HR, saya perlu melakukan apa terhadap karyawan yang udah tidak termotivasi itu? Dilakukan misalnya coaching gitu ya, atau dibantuin deh gitu ya, kita datengin misalnya tim lain untuk bantuin sehingga mereka termotivasi lagi. Yuk kita mulai lagi tuh di lingkaran yang paling atas, continuous feedback. Jadi titik itu dimulai lagi setelah ada perbaikan dan development terhadap tim itu atau orang itu. Gitu teman-teman. Jadi yang namanya monitoring, yang namanya kita pengawasan itu tuh nggak bisa cuman di akhir aja, tapi along the way satu pekerjaan atau pekerjaan banyak itu tuh dilakukan. Ya, ini fase yang memang perlu terus-menerus dilakukan. Jadi nggak bisa cuman akhir aja deh, kan saya udah kasih tahu kalian mesti ngapain. Nggak gitu. Apalagi leader atau HR yang mengawasi karyawan ya. Jadi perlu ada hal ini terus. Fase nomor 2. Mungkin sekalian ngasih menyorongkan 2 pertanyaan yang relate sama konsep ini, Mbak Linda. Boleh. Yang pertama kayaknya ada beberapa yang gregetan tuh. Udah di di coaching, mentoring, tadi kan di develop. Terus tahu-tahu pindah. Apakah ini masuk juga dalam siklus ini atau gimana? Maksudnya karyawannya pindah ke tempat lain? Betul. Ya nggak apa-apa. Karena itu kan sebenarnya bagian dari apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan kan. Udah di coaching, udah di develop, karyawannya pindah. Maksudnya jadi kehilangan aset, sepertinya seperti itu tadi pertanyaannya. Karena kan udah capek-capek nih perusahaan invest. Gitu ya, kan. ya. Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu sebenarnya gitu ya. Tapi maksudnya gini, capek-capek terus dia pindah gitu. Tapi kan maksudnya gini, fondasinya kan udah ada dong, ya kan? Orang itu pada waktu mengerjakan something itu tuh juga udah dilihat oleh alam sekitarnya untuk berperilaku seperti itu gitu. Jadi sebenarnya in a way kita nggak cuma minterin manusia itu yang keluar loh, kita membangun culture teman-teman. Karena balik lagi jangan sampai ada satu karyawan yang dewa ya, Bu Linda. Iya benar. Kan kita ngasih development dan sebagainya itu nggak cuma ke satu orang dong. Kita kan ngasihnya ke mostly sebagian besar dari karyawan gitu ya. Itu sebenarnya pada waktu kita melakukan hal tersebut, itu kita membangun yang namanya corporate culture. Kita enggak binterin manusia itu sendirian. Iya nggak apa-apa, keluar aja kalau saya sih. Ya ini menurut saya poin yang penting banget teman-teman yang jadi saya rasa teman-teman di sini banyak juga yang usahanya masih berkembang gitu kan. Nah poin dari Bu Linda atau Mbak Linda tadi penting banget buat teman-teman pegang bahwa yang running ke perusahaan itu harus sistem atau organisasi ya. gitu ya Mbak Linda ya, bukan individu-individu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah ditinggal si A, si B, si C gitu, jangan sampai satu bisnis, satu perusahaan itu bergantung ke satu atau dua individu, gitu kan ya Mbak Linda ya. Sehingga yang harus kita concern adalah membangun sistem organisasi yang kuat dengan
sistematika yang barusan Mbak Linda sampaikan. Jadi kita bukan ngomong individu per individu, tapi bagaimana kita membuat sistem yang kuat sehingga siapapun itu bisa menggantikan satu posisi. Moga-moga menjawab pertanyaan dari tadi ada 2 pertanyaan dari Ibu Novilia dan Ibu Alia. Itu kan Mbak Linda ya? Benar. Jadi itu kan maksudnya pasti ada lah ya tetangga gitu ya ngelihat bahwa nih anak oke banget nih. Mereka tuh bisa apa namanya ngambil anak kita loh. Tapi yang mereka gitu kan, poaching. Tapi mereka itu tuh nggak bisa ngambil our company values, right? Itu company values itu tuh dilakukan dari atas ke bawah, termasuk ngedevelop karyawan gitu ya. Company values itu dilakukan juga gitu. Jadi orang lain itu tuh nggak punya value yang sama. Setiap tempat menurut saya tuh beda-beda gitu ya. Makanya tadi pada waktu rekrutmen juga perlu diterangkan sebenarnya company kita itu tuh values-nya tuh seperti apa. Gitu sih. Mantap banget poinnya Mbak Linda. Oke, pertanyaan kedua nih dari Mbak Armi. Ini mungkin udah dijawab waktu sesi KPI ya, tapi mungkin buat refresher boleh dijawab Mbak Linda. Pembuatan KPI itu harus melibatkan tim atau dari atasan dan diturunkan ke bawahan? Melibatkan tim yang benerannya. Melibatkan si pelaku KPI. Ya. Padat, jelas. Melibatkan pelaku KPI. Jadi misalnya saya disuruh saya chef gitu ya, tugas saya selain masak, saya juga disuruh cuci piring. Gak apa-apa. Orang sayanya juga udah tahu kok saya mesti cuci piring. So what? Ya, jadi tidak ada dusta di antara kita, teman-teman. Nah, ada lagi nih nanya. Maaf ya, lanjut. Gak apa-apa. Relate. Oke. Ya, lanjut pertanyaannya terkait tadi tentang retention juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang banyak HR nih. Terus tadi misal ada anggota tim yang udah di-develop terus keluar, kekhawatirannya dari teman-teman adalah itu pengaruh ke KPI-nya si HR karena turnover jadi tinggi gitu Mbak Linda. Pertanyaannya gini, emang si HR itu udah melakukan apa sehingga retention nggak tinggi? Jadi bukan sekedar turnover-nya saja. Jadi kita lihat juga latar belakangnya kenapa gitu kan turnover-nya. Iya dong. A lot of things sih. Jadi misalnya gini, si HR itu di dalam KPI itu selain meretain percentage dari karyawan supaya tetap betah di company, itu kan pasti ada hal lain dong. Misalnya gini, untuk retain itu dia perlu ngedevelop, dia perlu apa, dia perlu apa, dia perlu apa. Nah, poin yang lain itu dilakukan nggak? Kalau dilakukan, kenapa retention bisa rendah? Ya kan? Kan gini, misalnya gini, saya karyawan gitu ya. Saya ditawarin jabatan lebih tinggi di luaran sana. Tapi bulan lalu saya baru dikirim nih sama perusahaan saya ke manalah gitu ya, misalnya adalah training di sini gitu. Terus ternyata ada training lanjutannya nih. Saya akan tetap di perusahaan itu dong, belum tentu di sana juga saya dikirim kok. Itu contoh ya, contoh. Karena kalau misalnya karyawan yang mikir bahwa value untuk stay itu lebih tinggi selain uang, itu dia akan stay kok. Value-nya apa yang dikasih di perusahaan sehingga membuat dia untuk stay. Ini nggak melulu harus uang loh. Ya, kadang-kadang kan kita tuh sebagai HR gini, dia ditawarin gaji, I don't know, 50% lebih tinggi, gue naikin deh gajinya. Pertanyaannya tuh adalah gini, emang gaji yang bikin dia pindah? Bukan karena lu judes. What? Gitu kan? Iya, maksudnya apa? Yang menyebabkan si orang-orang itu pindah? Nggak melulu uang, teman-teman. Di sana gajinya lebih tinggi, tapi kayaknya development untuk si karyawannya itu nggak ada gitu. Within 5 years, saya kalau misalnya di sini, saya akan jadi lebih pinter dan gaji saya akan lebih tinggi dibandingkan kalau saya pindah.
Itu kan gitu, apalagi anak-anak zaman sekarang pada pinter-pinter kan. Mari kita berhitung. Kalau saya pindah karena saya nggak di-develop di situ, saya nggak maju-maju nih. Dalam waktu 5 tahun saya tetap di posisi sama. Sementara di sini saya akan di-develop dalam 5 tahun, saya akan jadi manajer, Bo. Terus pindah? Kan enggak. Pertanyaannya itu adalah, saya sebagai HR, saya udah bikin yang namanya jabatan di company nggak, dan opportunity itu di-share nggak ke seluruh karyawan. Ya kan? Opportunity untuk grow. Mantap banget jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, cuman kita lanjut dulu deh. Nanti bagi yang belum saya bacain pertanyaannya, kita masih ada sesi Q&A ya. Silakan Ya. lanjut, Melinda. Yuk, kita terusin dulu. Ini tadi udah kan. Terus next-nya, Kak. Ini fase cek. Performance appraisal dan development planning. Evaluasi pencapaian kinerja karyawan dan membandingkan dengan rencana kerja awal. Jadi pihak yang terlibat itu adalah karyawan sendiri, atasan langsung atau manajer, HR, dan top management, teman-teman. Jadi ini tadi kan pada waktu pertama kita main-main ya, sebenarnya appraisal ini dilakukannya berapa lama sekali sih? Teman-teman yang jawabannya di akhir aja atau setahun sekali itu perlu consider untuk nggak melakukannya setahun sekali saja, terutama untuk company baru atau jabatan baru. Itu perlu lebih sering dilakukan, teman-teman. Ini sebelum akhir tahun ya, misalnya kita bikinnya 3 bulan sekali, jadi sudah mulai mereview setiap pekerjaan yang dikasih kepada karyawan tersebut, pencapaiannya dia selama 3 bulan itu apa. Kalau dia mencapai, itu berarti bagus banget, mari kita teruskan. Kalau dia nggak tercapai, kenapa, dan perlu melakukan apa sehingga dia tercapai. Karena kalau misalnya akhir tahun baru appraisal, udah telat dong. Teman-teman bayangin nggak, kalau semua orang atau semua karyawan di dalam perusahaan itu tuh baru di appraise end of the year dan semuanya nggak tercapai, gimana? Dampak terhadap perusahaannya nggak tercapai kan tadi cita-citanya, cita-cita si manajemen kinerja itu untuk mencapai goals perusahaan itu nggak akan tercapai, teman-teman. Kalau sebagian besar karyawan itu tuh nggak mencapai KPI-nya di akhir tahun. Jadi penting banget untuk nge-review kerjaan tim dan sebagai HR, kerjaan semua karyawan, 3 bulan untuk mencapai apa, 6 bulan untuk mencapai apa, 9 bulan untuk mencapai apa, dan akhir tahun udah mencapai apa. Gitu ya. Jadi saran saya adalah jangan menunggu sampai akhir tahun untuk appraisal, karena itu udah telat. Lalu next-nya itu adalah kita mau ngomongin mengenai ini nih, ongoing feedback dan informal coaching. Jadi memberikan penghargaan kepada karyawan yang berhasil mencapai target dan memberikan catatan pengembangan untuk kualitas kerjanya di kemudian hari. Ya, ini kan tahap akhir ya. Jadi pada waktu kasih KPI, kan waktu di sesi sebelumnya juga saya kasih tahu tuh, pada waktu kasih KPI itu juga perlu dikasih tahu konsekuensi pencapaian setiap percentage itu apa. Jadi misalnya gini, saya mencapai 100% saya dapat apa, saya 80% saya dapat apa, 60% saya dapat apa, 35% saya dapat gimana. Itu di depan itu udah jelas dan itu berlaku untuk semua karyawan. Ini nantinya tuh nggak akan ada anak emas anak tiri. Jadi si karyawan tuh juga nggak akan bilang bahwa gue naik gajinya kok dikit, padahal dia lebih jelek dari gue. Nggak bisa. Lo dapat nilai apa di KPI? Ya, ini kita pernah ngomongin sih waktu kemarin di anak emas si bos, gitu ya.
Tadi topik 1, konsep manajemen kinerja. Tadi juga kita bahas mengenai tujuan untuk perusahaan, tujuan untuk si karyawan gitu ya. Terus kita juga bahas gimana sih caranya kita menerapkan yang namanya manajemen kinerja dari planning, terus doing, terus kayak evaluation-nya itu seperti apa, teman-teman. Ya, kita ada pertanyaan tengah sesi supaya teman-teman ada break. Tapi mungkin aku bacain pertanyaan lagi juga ya, yang terkait sama apa namanya poinnya Mbak Linda. Ini dari Mbak Daniela nanya, apakah performance appraisal itu dilaksanakan bersama seluruh karyawan atau individu sesuai masa kerja masing-masing? Kan Mbak Linda? Ya, di beberapa itu kan kalau di beberapa perusahaan itu kan memang ada periode di mana kita di-appraise ya, Kak. Jadi misalnya gini, kuartal 1 itu akan di-appraise di Maret. Itu rame-rame, tapi kan appraise-nya biasanya one on one ya. Tapi appraisal itu dilakukan di masa yang sama. Jadi semua karyawan itu di-appraise di Maret, misalnya Juli, Oktober, dan Desember misalnya. Tapi pada waktu appraise-nya pastinya dia one on one dengan bosnya dong. Ya kan? Saya mau share aja sedikit, di perusahaan-perusahaan besar itu appraisal itu nggak cuma dilakukan oleh bos langsung ya teman-teman. Supaya itu lebih objektif juga. Jadi dia juga di-appraise sama peers-nya dan dia di-appraise sama peers-nya bosnya. Atau divisi yang memang dia bekerja sama. Gitu. Ya, gitu. Peers-nya dia atau peers-nya bosnya? Dua-duanya. Jadi si peers-nya dia juga memberikan penilaian. Misalnya saya gitu ya, bagian marketing bekerja sama dengan bagian sales yang sama-sama officer. Biasanya di-appraise sama si officer itu yang memang kerjanya paling dekat. Itu udah ada matriksnya sih biasanya company itu. Dan biasanya juga kalau misalnya company besar, saya juga di-appraise sama peers-nya bos saya. Oke, pertanyaannya ini pertanyaan bagus karena relate sama apa namanya masa kita sekarang. Kalau misalnya targetnya setelah di-appraise pencapaiannya belum sesuai target, apakah targetnya di-adjust atau gimana Mbak Linda? Kenapa mesti di-adjust? Kalau ini kasusnya dari Mbak Dian, karena di pandemi mungkin terlalu dinamis, jadi targetnya jadi kurang ketahuan gitu. Ini khusus untuk pandemik ya, teman-teman. Jadi pada waktu pandemik memang banyak company yang bikin ulang bisnis plan-nya, termasuk bisnis goals-nya. Pada waktu bisnis goals-nya direvisi, secara otomatis itu kan juga pengaruhnya ke KPI. Jadi kalau pandemik sih menurut saya tergantung industrinya kan. Tapi banyak company yang memang melakukan itu. Jadi memang bukan KPI aja yang di-adjust, tapi juga company goals-nya. Jadi dari atas ke bawah kan tadi. Bahkan bisa jadi keseluruhan, karena bisa jadi arahan bisnisnya totally berubah ya. Jadi di masa pandemi ini bisa jadi prakteknya agak kurang standar gitu ya Mbak ya? Benar. Dalam keadaan biasa, menurut saya KPI itu kalau sudah disetujui oleh semua pihak, dan kalau misalnya cuma satu orang yang nggak tercapai, itu nggak bisa direvisi sih menurut saya. Why? Ya kan? Kalau pandemik itu jadi lain ceritanya karena memang keadaannya beda ya. Dan banyak company yang memang melakukan revisi terhadap business goals-nya, lalu pengaruhnya ke KPI, gitu sih.